Kejanggalan kematian Aksaina Ahmad Dori, apa kata grafolog terkait tulisan terakhir Aksaina? Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami perkenalkan Anda pejuang lingkungan hidup yang bergelut dengan sampah rumah tangga Anda. We've been standing in the rain all night, crying happy tears for you. And ever since we met, things feel right. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Trending Topik. Selain informasi tadi, kami juga memiliki video yang viral pada hari ini. Seperti diketahui, tadi terjadi gempa sekitar 6 skala Richter yang mengguncang kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Nah, ini ada video amatir yang diambil warga sekitar detik-detik ketika gempa itu terjadi. Gimana kita? Lari! Satu lagi, bola lagi. Lari! Mana mau Ben? Apa ini? Ya, ini pusat gempa terletak 16 km di barat Laut Ranau dan 54 km dari kota Kinabalu di Kabupaten Sabah. 1 orang tewas akibat gempa ini dan korban berada di Gunung Kinabalu ketika gempa terjadi. Sementara ada 145 pendaki gunung yang terperangkap. Ini menurut media The Straits, media lokal di sana. Sementara itu, Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, melaporkan dari kota Kinabalu sudah ada tim Satgas KJRI Kota Kinabalu yang menelusuri bahwa tidak ada korban warga negara Indonesia akibat gempa tadi. Dan pemirsa, hari ini 5 Juni 2015 diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan tema yang diambil pada tahun ini cukup menarik karena memang kita sekarang ini adalah bagian dari 7 miliar orang yang ada di dunia. Jadi temanya adalah 7 billion dreams, one planet, consume with care. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Itu tadi dari United Nations Environment Protection, ini dari UNEP 2015.
yang mengambil tema Consume with Care. Nah, kalau kita berbicara lingkungan hidup, apa yang paling dekat dengan kita yang berhubungan dengan lingkungan hidup? Setiap harinya kita semua orang, saya yakin itu menghasilkan sampah. Nah, kalau fakta-faktanya nih ya, di tahun 2010 Indonesia itu menempati urutan nomor 20 dalam daftar 20 negara yang paling banyak membuang sampah plastik di laut. 2012, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata ini penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per harinya. Nah, ini ada data terkini lagi, jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Indonesia mencapai 11.000 ton 330. 11.330 ton ini per harinya. Banyak sekali ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini program daur ulang itu belum merata, belum seperti mungkin hanya di Jakarta saja yang familiar dengan program itu, tapi juga tidak banyak yang melakukannya. Nah, sudah ada bersama kami di sini, ini bisa dikatakan dokter sampah karena saya recycle sampah saya, dan di sini saya mengenal dengan Dr. Reni Elvina Tiurma. Silakan Dr. Reni bergabung bersama kami. Dr. Reni ini awalnya sebenarnya tadinya bersama-sama dengan anak-anak jalanan ya, punya organisasi, kemudian karena menumpuk sampahnya di belakang, akhirnya memilah-milah sampah itu tahun 2001 sampai akhirnya sekarang ke rumah-rumah orang, kantor, mall juga untuk mengumpulkan sampah. Kenapa Mbak waktu itu tuh dokter tuh pengen ada program daur ulang gitu? Awalnya itu apa? Awalnya ya seperti tadi Mbak Andini sampaikan, saya mempunyai masalah dengan sampah saya sendiri dengan 100 orang di Yayasan KDM. Jadi kami harus berjuang karena tidak ada pelayanan truk sampah, jadi kami harus membuang sampah kami menumpuk jadinya. Dan nggak ada yang ngambil gitu nggak ada yang setiap ngambil, harinya. ya. Jadi saya lihat lalat banyak, penyakit banyak ya. Jadi mulai saat itu memang idenya dari anak-anak kami sendiri, kenapa nggak dipulung gitu ya. Dan waktu itu saya pikir pulung itu apa, karena nggak ngerti. Setelah belajar sendiri, belajar dari masalah sendiri, ternyata pulung itu adalah daur ulang. Jadi di situ kami mulai waktu itu awalnya memilah dulu, karena memulung itu dengan sampah yang sudah tercampur itu kan tidak sehat ya. Dan benar-benar menggelikan gitu ya. Jadi kami coba waktu itu memilah basah dan kering, ternyata tidak cukup. Jadi waktu itu juga akhirnya kami putuskan berubah lagi, memilahnya kertas, plastik, daur ulang lain, dan kompos untuk kita buatkan kompos. Ini sama anak-anak yang dulunya itu. anak jalanan itu kan? Dulunya. Oke, sekarang mereka udah lebih ngerti program recycle gitu ya. Nah, ini kan sampai saat ini, sampai 2015 programnya terus berjalan, kemudian bahkan sampai tadi ke rumah orang-orang gitu ya. Iya, banyak sekali yang sudah terlibat. Jadi tambah banyak sekarang orang-orang yang lebih aware gitu terkait program daur ulang. Kalau kita bisa hitung tuh, misalnya sekarang mungkin udah lebih 20.000 orang di belakang kami tuh yang memilah. Ya, karena satu sekolahan bisa 3.000, 4.000. Ada satu mall dengan perkantoran buildingnya, semuanya sudah ikut, dan itu memang kami lakukan step kecil dengan ayo kita lakukan sama-sama. Apa sih Dok pentingnya untuk memilah sampah gitu, untuk mendaur ulang tuh apa pentingnya? Pentingnya karena kita semua tuh cuma tinggal di satu planet bumi, dan kalau misalnya sebenarnya sampah kita itu lebih dari 11.000 ton Mbak. Itu angka proyeksi saja, jadi belum ada yang meneliti dengan benar. Jadi kalau 11.000 ton ini kita pilah, itu sebenarnya 50% itu masih bisa dilakukan prosesi. Dan hanya yang real sampah itu cuma 10%-nya, jadi hanya 1 tonnya. Jadi betapa untungnya negara kita ya kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya sampah tidak didaur ulang, lama-lama tenggelam kita semua dengan sampah. Iya, dan itu juga belum banyak disadari mungkin ya. Apalagi kita mesti ingat plastik itu tidak bisa menjadi tanah lebih dari ribuan tahun. Dan pakaian saya maaf aja, ini katanya katun tapi ternyata mengandung polyester. Ini juga plastik Mbak. Oke. Ini sambil kita teruskan ngobrolnya, ini ada informasi terkini pejuang-pejuang lingkungan, mungkin bisa sambil disimak. Mbak, ini kalau kita lihat ini ya, kan sebenarnya kalau di Jakarta Pemdanya sendiri mungkin juga lebih modern lah bisa dikatakan ya. Ini nggak kerja sama aja nih dengan Dinas Kebersihan. Program ini kan saya sudah juga presentasi ke Dinas Kebersihan. Sudah coba memaparkan pemikiran ini. Ternyata sebenarnya mereka sudah mengerti. Cuman nih actionnya aja nih yang kita tunggu sebenarnya. Dan kita tuh sebenarnya punya masalah nggak sih dengan pembuangan sampah yang saat ini di Bantar Gebang itu? Sebenarnya itu tidak cukup, karena kalau hanya menaruh saja tidak cukup. Tapi kalau misalnya dari awal, sebenarnya malu lah ya, di antara negara-negara Asia aja kita kalah sekali ya. Karena hanya negara kita yang belum ada tuh pemilahan kertas, plastik, dan daur ulang lagi secara istilahnya goodwill dari pemerintah. Gak usah jauh-jauh, kita dengan Filipina saja lah.
Filipina itu dengan presidennya sudah bilang stop penggunaan plastik. Sampai ke pedesaannya itu kalau kita mau belanja sekarang, mau belanja di Filipina itu nggak bisa kita beli di warung kalau mana tas kamu, tidak ada plastik. Iya, karena sudah bawa tas sendiri Iya, ya. sudah sampai bawa sekarang tas ya. sendiri, Oke, seperti itu. ini kita lihat ini ada gambar di mana tadi Presiden Joko Widodo ini juga merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana mengundang para aktivis lingkungan hidup, kemudian ada sekitar 300 petugas kebersihan, sekaligus juga Menteri Kabinet Kerja tentunya untuk ini ada kesadaran sebenarnya kalau kita lihat ini lingkungan hidup penting untuk dibahas, tapi sekali lagi kan ini balik lagi ke individu masing-masing ya Mbak ya. Nah buat orang-orang nih khususnya mungkin di Jakarta karena kan Mbak Reni posisi di Jakarta, untuk pengen saya pengen daur ulang deh, mulainya kan dari diri sendiri, caranya gimana? Caranya ya mulai saja, hari ini juga bisa kok mulai. Bisa diambil sama Mbak Reni langsung Enggak, gimana? Bukan, kita nggak harus selalu ambil ya, karena Oke. kami sebenarnya lebih ke arah kampanye lingkungannya. Oke. Tapi kalau memang dia mau memilah, pilahlah kertas, lalu plastik. Berikan ke pemulung, itu adalah langkah paling, kita banyak sekali pemulung kita bisa bantu. Sekecil itu aja kasih ke pemulung, tapi Kasih dipisah-pisahin pemulung, dulu. dipisah-pisahkan dulu, kertas, plastik, dan bersih ya Mbak. Karena sekarang seperti Mbak saya ajarkan juga, Iya. kita harus cuci bersih. Dicuci dulu Jadi kalengnya, kita berikan segala sesuatu yang bersih, botolnya, tidak iya. berpenyakit ke orang lain. Oke, seperti itu. Dokter Reni terima kasih banyak. Mudah-mudahan makin banyak yang mendengar dan makin banyak yang recycle. Wah, paling setuju nggak sekali. pemulung. Terima kasih Terima banyak. kasih, selamat Hari Lingkungan Dan selamat Hari Lingkungan Hidup. Dan kita akan kembali dengan kasus Aksaina Hadori. Anda ingat ini sekarang ada update terbaru bahwa sebenarnya Aksaina tidak bunuh diri tapi melainkan dibunuh. Nah, ada surat yang beredar. Ada surat yang beredar yang dikatakan ini tulisan dari Aksaina. Tapi kalau grafolog atau ahli tulisan tangan menyatakan enggak, itu bukan tulisan Aksaina, mungkin ada beberapa orang, ada 2 orang bahkan yang menulis surat itu. Seperti apa? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Bang, jangan jauh. We've been standing in the rain all night, crying happy tears for you. And ever since we met, things feel right. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami perkenalkan Anda pejuang lingkungan hidup yang bergelut dengan sampah rumah tangga Anda. Kejanggalan kematian Aksaina Ahmad Dori, apa kata grafolog terkait tulisan terakhir Aksaina?